من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwana fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam tafsir surah Al-Mutaffifin. Tafsir surah Al-Infitar. Dari tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih masyhur dengan tafsir Ibn Katsir. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة الانفطار وهي مكية. Surah Al-Infitar merupakan surah Makiyah. Surah Makiyah. قال النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال beliau mengatakan qama Mu'ad fa shalla al-isya al-akhirah fatawwala. Suatu ketika Mu'ad ibn Jabal mengimami salat Isya di waktu akhir, di waktu-waktu terakhir, ya waktu-waktu afdal salat Isya berjamaah adalah dilaksanakan ketika agak malam. Fatawwala, kemudian beliau memanjangkan surah yang dibaca dalam rakaat tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afattan ya Mu'ad, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'ad? Afattan ya Mu'ad, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'ad?" Yaitu akan membuat orang yang di belakangmu, jamaahmu yang ikut salat bersamamu itu terganggu dan tidak khusyuk karena terlalu panjang bacaannya. Aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la wadduha wa idza as-samaa'u fatarat. Di mana kamu? Kenapa kamu tidak membaca surah sabbih isma rabbikal a'la atau ad-duha atau idza as-samaa'u fatarat? Wa aslul hadis mukharraj fi sahihain. Di mana inti kisah daripada hadis ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Walakin dzukira idza as-samaa'u fatarat fi afradin Nasa'i. Hanya saja disebutkan idza as-samaa'u fatarat bersendirian dengan periwayatannya Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Wa taqaddama min riwayati Abdullah bin Umar, dan telah lewat dan sebelumnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Mu'ad ini membaca Al-Baqarah, ya, membaca Al-Baqarah dalam satu rakaat, sehingga yang di belakang tidak mampu untuk mengikuti bacaan salat beliau. Wa taqaddama min riwayati Abdullah bin Umar, telah lewat dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sarrahu an yanzura ila al-qiyamah ra'ya 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat terjadinya hari kiamat dengan penglihatan mata,
seolah-olah seperti melihat dengan mata kepala, falyaqra, maka bacalah firman Allah Ta'ala, idza syamsu kuwirat, atau idza samaa'u fatarat, atau idza samaa'u syaqqat. 3 surat ini menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, idza samaa'u fatarat, ketika langit itu terbelah, wa idzal kawakibu intasarat, dan ketika bintang itu berjatuhan, wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan itu ditumpahkan, wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika kuburan itu dibelah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka ketika itu setiap jiwa barulah mengetahui apa yang menjadi masa lalunya dan apa yang sedang dia rasakan dari amalan-amalan perbuatannya. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, wahai sekalian manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau tidak mengingat Rabbmu yang maha mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, di mana Allah yang telah menciptakanmu, kemudian membuat tubuhmu sama antara kanan dan kiri, fa'adalak, kemudian memberikan rupa tubuh yang proporsional, yang bagus, yang elok, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, di dalam rupa yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk disusunnya. Kalla bal tukadzibuna biddin, tetapi sungguh benar-benar kalian itu mendustakan agama, mendustakan hari kiamat tersebut. Wa inna 'alaikum lahafizin, dan sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat-malaikat penjaga, kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mereka bertugas untuk mencatat semua amalanmu dan ucapanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, ya, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Innal abrara lafi na'im, dan sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada di dalam kenikmatan. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, idzas samaa'u fatarat ay insyaqqat, ketika langit itu terbelah. Kama qala ta'ala, as-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula, sesungguhnya langit itu ada waktunya dia terbelah. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah yang pasti akan terjadi. Wa idzal kawakibu intasarat ay tasaqatat, ketika bintang-bintang itu berguguran, berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan itu ditumpahkan. Qala Ali bin Abi Talha an Ibnu Abbas, fajjarallahu ba'daha fi ba'din, Allah tumpahkan sebagian dengan sebagian yang lain. Allah pertemukan antara laut yang satu dengan laut yang berikutnya, ditumpahkan satu sama lain sehingga terjadi ombak yang begitu besar. Wa qala Al-Hasan, fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhahaba ma'uha, yaitu sebagian laut ditumpahkan pada sebagian laut yang lainnya sehingga justru laut tersebut hilang airnya. Wa qala Qatadah, ikhtalata malihuha bi'adzbiha, bercampur antara laut yang asinnya dan laut yang segarnya, yang tawarnya. Wa qala al-kalbi muli'at, berkata al-kalbi muli'at, yaitu ketika lautan itu sudah penuh semuanya. Wa idzal quburu bu'thirat, qala Ibnu Abbas ay bu'hisat, ketika kubur-kubur itu dibangkitkan. Wa qala As-Sudi, tub'thar tuharrak fayakhruju man fiha, yaitu kubur tersebut akan bergoncang, bergetar, kemudian akan terbelah dan keluar seisi kubur tersebut dari seluruh manusia yang pernah dikuburkan, yang pernah mati.
alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itulah manusia mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang baru saja dia lakukan. Ai idza kana hada hasala hada. Yaitu kalaulah dia melakukan ini, dia akan mendapatkan balasan yang itu. Artinya manusia ketika itu baru sadar apa yang Allah dulu janjikan atau Allah ancamkan, dia akan merasakan hasilnya dan pasti akan merasakannya. Wa qawluhu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hada tahdid. Ini adalah sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, apa yang membuatmu lalai? Apa yang membuatmu lalai terhadap Rabbmu yang maha mulia? La kama yatawahamu ba'dun nas min annahu irsyadun ila al-jawab. Ya, ini tahdid, ini peringatan. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian yang memahami ini adalah jawaban. Ini tidak. Yaitu ya ma gharraka bi rabbikal karim, ini tahdid. Sehingga pertanyaan yang tidak usah dijawab. Ya. Apa yang membuatmu lalai terhadap Rabbmu? Ya kita tidak usah menjawab karena kita tahu kenapa kita lalai. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengingatkan dan tidak perlu jawaban. Haitsu qala al-karim, karena Allah berfirman di terakhirnya al-karim, hatta yaqula qailuhum gharrahu karamu. Ya, sampai ketika terulang-ulang ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, padahal tidak dituntut untuk menjawab, tetapi akhirnya mereka tidak tahan pula dan menjawab gharrahu karamu. Kita tertipu dengan seluruh anugerah Allah. Allah memberikan anugerah kekayaan, semakin maksiat kok semakin rizkinya lancar. Ya, semakin maksiat kok semakin usahanya sukses, semakin syirik kok semakin berhasil dan seterusnya. Allah berikan berbagai macam rizki yang justru manusia setelah diberikan rizki tertipu dengan rizki tersebut. Allahul musta'an. Balil ma'na fi hadhihi al-ayah ma gharraka ya ibna Adam bi rabbikal karim al-azim. Apa yang membuatmu wahai ibnu Adam tertipu sehingga engkau melupakan Rabbmu yang maha mulia yaitu maha besar, hatta aqdamat ala ma'siyati, sehingga engkau justru setelah tahu rizki dari Allah yang menciptakanmu adalah Allah, justru engkau lebih senang bermaksiat kepada Allah. Wa qabaltahu bima la yaliq, dan engkau balas kebaikan-kebaikan Allah. Engkau balas pemberian-pemberian Allah. Engkau balas anugerah Allah dengan apa yang tidak layak. Kama ja'a fil hadis, yaqulullahu yaumal qiyamah, sebagaimana dalam hadis Allah berfirman pada hari kiamat, ibna Adam ma gharraka bi, wahai anak Adam, apa yang membuatmu tertipu sehingga melupakanku? Ibna Adam, madza ajabta al-mursalin, wahai ibnu Adam, kenapa engkau tidak menerima dakwahnya para nabi dan para rasul? Dan ketika itu, ikhwana fillah azakumullah, pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya tetapi tidak bisa kita jawab karena bukan jawaban yang dituntut. Tetapi ini adalah tuntutan-tuntutan, peringatan-peringatan. Ya. Qala Ibnu Abi Hatim, حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ, bahwasanya Umar Ibn al-Khattab mendengar seseorang membaca ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, faqala Umar al-jahlu, wahai sekalian manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau melupakan Allah? Qala Umar mengatakan, yang membuat kita tertipu dan melupakan Allah adalah al-jahlu, kebodohan terhadap agama. Tidak tahu ilmu agama, enggak mau belajar agama. Wa qala aidan haddatsana Umar ibnu Abi Shabbah qala haddatsana Abu Khalaf qala haddatsana Yahya al-Bakka sami'tu Ibn Umar yaqul wa qara hadhihi al-ayah. Berkata Yahya al-Bakka, aku mendengar Ibnu Umar mengatakan, membacakan ayat ini, ma gharraka bi rabbikal karim,
Kharrahu wallahi jahluhu. Yang membuat manusia tertipu dan lupa terhadap Allah adalah kejahilan manusia itu sendiri. Dia tidak menuntut ilmu agama, tidak mencari ilmu agama, padahal dia yakini agama itu agama yang benar, tetapi dia tidak mau mempelajari apa isi kandungan agamanya. Allahul musta'an. Wa qala wa ruwiya an Ibnu Abbas wa Rabi' ibn Khusaym wal Hasan misla dzalik, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Rabi' ibn Khusaym dan Al Hasan Al Basri yang semisalnya. Wa qala Qatadah, ma gharraka bi rabbikal karim syai'un ma gharra ibn Adam wa hadha al-'adu asy-syaitan. Apa yang membuatmu lalai, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia? Ditafsirkan oleh Qatadah, yaitu syaitan, sesuatu yang menipu manusia, yaitu musuh kita, asy-syaitan. Dikarenakan syaitan senantiasa menipu kita, ya, menawar-nawarkan sesuatu yang melalaikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Fudail bin Iyad, "Law qala lima gharraka bi." Fudail bin Iyad mengatakan, kalaulah dikatakan kepadaku apa yang membuatmu lalai terhadap Allah, laqultu, aku akan menjawab, suturukal murkhah, yaitu tiraimu ya Allah yang menutupiku, yaitu dunia ini. Dunia ini melalaikan kita. Wa qala Abu Bakar Ar-Warraq, "Lau qala lima gharraka bi rabbikal karim lakuntu gharrani karamul karim." Yang membuatku tertipu adalah kebaikan yang maha baik, yaitu Allah memberikan anugerah, limpahan kasih sayang, rizki, yang justru kita malah lalai dengan itu. Ya. Wa qala Al-Baghawi, berkata Al-Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, wa qala ba'd ahli al-isyarah innama qala bi rabbikal karim duna sairi asma'i wa sifatih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi rabbikal karim dengan sifat yang mulia, tidak menyebutkan nama yang lainnya dan sifat yang lainnya, ka'annahu laqanahu al-ijabah, seolah-olah jawaban itu sudah terpahami sehingga tidak perlu dijawab. Yaitu apa? Kenapa engkau terlalaikan sehingga engkau lupa terhadap Allah yang Maha Mulia, ya, Maha Memberi, Maha Pemurah? Apa yang membuat lalai? Karena Allah sangat pemurah, Allah sangat memberi. Justru kita akhirnya lalai dan lupa dari Sang Pemberi tersebut. Tidak bersyukur kepada Sang Pemberi tersebut. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa hadzal ladzi takhayyalahu hadzal qa'il laysa bita'il. Tetapi apa yang dikatakan oleh ahli isyarah tersebut tidak usah berpanjang lebar kita. Li'annahu innama ata bismihil karim, dikarenakan tujuan Allah mendatangkan nama yang Maha Mulia Al-Karim, liyunabbiha ala annahu la yanbaghi an yuqabila al-karim bil af'alil qabihah, untuk mengingatkan manusia, yaitu tidak pantas, tidak layak seseorang itu membalas kebaikan Allah, membalas kemuliaan Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah dengan balasan berupa perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa amalisu, dan dengan amalan-amalan yang jelek. Wa haqal Baghawi 'anil Kalbi wa Muqatil annahu maqala, kemudian dihikayatkan oleh Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi dari Al-Kalbi dan Muqatil bahwasanya keduanya mengatakan nazalat hadhil ayah fil Akhnas ini syarif. Ayat ini turun mengenai seseorang yang bernama Al-Akhnas ibnu Syarif. Akhnas pakai kha. Akhnas ibnu Syarif. Dalam nuskah lain Akhnas ibnu Syariq pakai qaf. Daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'aqab fil halati ar-rahinah. Yaitu dia memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak dihukum. Fa anzalallah,
Maka kemudian Allah turunkan ayat ini, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu tertipu sehingga lalai, tidak ingat terhadap Rabbmu yang maha mulia. Itu karena kan Al-Akhnas Ibnu Syariq di sini memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu, kemudian telah memproporsionalkan tubuhmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membuat begitu tubuh ini benar-benar seimbang. Ai ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu tertipu untuk mengingat Allah, padahal Allah yang telah menciptakan, memproporsionalkan tubuhmu dan menyeimbangkan tubuhmu. Ay ja'alaka sawiyan mu'tadilal qamah muntasiban. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuhmu itu tubuh yang proporsional, tubuh yang sedang, yang tegak berdiri. Fi ahsanil hay'at, dalam keadaan yang paling bagus, wal ashkal, dalam rupa yang paling bagus pula. Makhluk paling bagus manusia. Bentuk tubuhnya, syakalnya, lekuk-lekuknya, perincian daripada organnya. Subhanallah, wa nafidina azakumullah. Dari seluruh makhluk yang kita lihat, maka manusia itulah penciptaannya sangat sempurna. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Nadhr qala haddatsana Hirriz qala haddatsani Abdul Rahman bin Maisarah an Jubair bin Nufair an Busr ibn Jihash al-Qurashi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi fawada'a 'alayha isba'ahu. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika meludah di telapak tangannya. Fawada'a 'alaiha isba'ahu. Kemudian beliau meletakkan jarinya di ludah tersebut. Faqala, kemudian beliau mengatakan, qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibna Adam, wahai anak Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhihi. Wahai anak Adam, apakah engkau menganggap aku itu tidak mampu untuk membangkitkan kalian, untuk menghukum kalian, padahal aku ciptakan kalian semisal ini. Semisal air ludah diludahkan ke mana? Ke telapak tangan, ditunjuk. Aku ciptakan kalian seperti ini. Hinanya seperti ini. Yang kita tidak mungkin kalau sudah meludah akan dijilat kembali, enggak mungkin. Karena jijik. Padahal ludah dari mulut kita sendiri. Ya. Dalam keadaan aku ciptakan engkau dari semisal ini. Hatta idza sawaituka wa ajjaltuka. Sampai kemudian ketika aku, kata Allah, perbagus tubuhmu, diseimbangkan gerakan tubuhmu sampai menjadi manusia yang sempurna, masyaita baina burdaini. Engkau berjalan di muka bumi dengan dua pakaian, pakaian bawahan dan pakaian atasan. Walil ardi minka wa'id. Dan ketika itu bumi Allah Subhanahu wa taala bentangkan bagimu, dibuat mudah untuk dilalui. Fajama'ta wa mana'ta hatta idza balaghat at-taraqi. Kemudian engkau kumpulkan, dan engkau buang apa-apa dari dunia ini yang kamu butuhkan dan apa yang engkau anggap tidak bermanfaat. Hatta idza balaghat at-taraqi. Sampai kemudian ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, qultu, aku katakan, atasaddaq, apakah kamu sudah bersedekah dengan tubuhmu, dengan hartamu? Wa anni awanus sadaqah, wa anna awanas sadaqah. Dan bahwasanya manakah seringan-ringannya sedekah yang pernah engkau keluarkan? Diingatkan, wa nafidina sukumullah. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Hirriz bin Utsman, dan dikatakan oleh Al-Hafidz Abdul Hajjaj Al-Mizzi, sanadnya diikuti oleh Yahya bin Hamzah
dari Tsaur Ibn Yazid, dari Abdurrahman bin Maisarah, ya, sehingga dengan dua riwayat ini sanadnya sahih. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mengingatkan tentang bagusnya tubuh kita, proporsional, seimbang tubuh kita, dan kita bisa berjalan di muka bumi dengan dua pakaian. Kemudian kita kumpulkan harta, kemudian kita cegah apa-apa yang berbahaya bagi kita, dan itu akan diingatkan oleh Allah. Apakah kamu sudah bersedekah dengan tubuhmu, dengan hartamu? Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, yaitu Allah ciptakan, ya, dengan rupa yang Allah kehendaki Allah susun. Qala Mujahid, fi ayyi syabahil abin au ummi, yaitu di dalam rupa yang dia lebih serupa dengan ayahnya atau ibunya, terserah Allah. Au khalin au ammin, ataukah lebih mirip dengan saudara dari ibunya atau saudara dari bapaknya. Ya, Allah yang membentuk rupa tersebut. Rupa-rupa kita ini apakah mirip dengan bapak kita atau ibu kita, atau bahkan saudara bapak kita atau saudara ibu kita. Wa qala al-Mujrir, haddatsani Muhammad bin Sinan al-Qazzaz, qala haddatsana Mutahhar bin al-Haytham, qala haddatsana Musa bin Ali bin Rabbah, qala haddatsani abi an jaddi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ar-Rabbah, ma wulida lak, apa yang terlahir bagimu? Ya. Qala, ya Rasulullah, ma asa ayyuladu li imma ghulaman wa imma jariyah. Wahai Rasulullah, apa yang dilahirkan bagiku, ya kalau tidak laki-laki yang perempuan. Jawabannya begitu. Fama yushbih, mirip siapa? Qala, ya Rasulullah, ma asa yushbiha imma abah wa imma ummah. Wahai Rasulullah, ya kalau mirip, kalau enggak bapaknya ya ibunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Mah, diam kamu. La taqulunna hakadha, jangan kamu berkata begitu." Pertama, kurang sopan jawabannya begitu, ya. Jawabannya tidak sopan. Yang kedua, jangan mendahului takdir Allah. Jangan, ya kalau enggak mirip bapaknya pasti ibunya. Belum tentu. Belum tentu. Bisa pamannya, bisa bibinya, bisa kakeknya, bahkan bisa kakek nomor sekian yang kita tidak pernah melihatnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna nutfa idha istaqarrat fil rahim akhdaraha Allah Ta'ala kulla nasabi bainaha wa baina Adam. Wa baina Adam. Sesungguhnya nutfah, setetes air mani kalau sudah berada di rahim ibu, maka akan dihadirkan baginya setiap nasab antara dia sampai Nabi Adam. Amma qara'ta hadhil ayah fi kitabi, tidakkah engkau membaca firman Allah Ta'ala dalam firman-Nya, fi ayyi suratin ma syaa rakabak, engkau itu diberi rupa, diberi wajah dengan wajah yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah susun. Ya. Sehingga engkau tidak bisa memastikan pasti mirip ibunya, pasti mirip bapaknya, enggak boleh begitu. Hadis ini ikhwan fillah azakumullah, walaupun hadisnya dhaif dari sisi sanad, tetapi diperkuat dengan riwayat yang berikutnya. Sisi pendalilannya bahwasanya Allah Maha berkehendak dan kita tidak boleh untuk menjazm, memastikan pasti mirip bapaknya atau ibunya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Musawwir, huwal khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah sang Maha Pencipta. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu sama-sama maknanya pencipta. Kalau Al-Khaliq pencipta dari sebelum yang tidak ada, Allah lah Al-Khaliq yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Al-Bari, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dengan berbagai macam jenisnya sesuai dengan hikmah dan tujuan dan maksudnya dan fungsi-fungsinya. Al-Musawwir, dialah sang Maha Pencipta dan yang memberikan rupa kepada setiap makhluk masing-masing dengan rupanya masing-masing dan tidak ada yang mirip satu sama lain. Kita yang ada di sini beda semua wajahnya. Hatta yang kembar selisihnya cuma sedetik 2 detik. Lahir keluar
lahir lagi keluar, kembar identik. Setelah kita lihat tetap saja ada bedanya. Ya. Itulah al-musawwir, huwal wal khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Al-Bari, dialah Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan berbagai macam jenis makhluk dengan tujuannya dan hikmah, keadilan hikmahnya dan keadilan kesempurnaannya. Al-Musawwir, dialah Allah Sang Maha Pencipta yang memberikan rupa kepada setiap makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki, dengan rupa-rupa yang berbeda. Tashbih, mirip bisa, tetapi identik masalan bimasalin, semisal dengan semisal, ini tidak. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Diriwayatkan hadis berikutnya, wa qad rawahu Ibnu Abi Hatim wa Tabrani min hadis Mutahhir bin Al-Haytham. Tadi demikian tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim Tabrani dari hadis Mutahhir bin Abi Haytham. Mutahhir Ibnu Al-Haytham ini matrukul hadis. Ya, matrukul hadis. Sehingga sanadnya dhaif. Ya, walaupun maknanya itu diperkuat dengan secara maknanya, kita katakan maknanya diperkuat dengan hadis yang nanti akan dibacakan insyaallah. Wa hadzal hadis law sahha lakana faisalan fi hadhihi al-ayah. Hadis ini kalaulah sahih, ini menjadi penafsiran yang sangat pas bagi ayat ini. Walakin isnaduhu laisa bitsabit. Tetapi sanadnya tidak sahih, tidak sabit. Lianna Mutahhir bin Al-Haytham, dikarenakan Mutahhir bin Al-Haytham dikatakan oleh Abu Sa'id dalam Yunus kana matrukul hadis. Ya, hadisnya ditinggalkan. Kalau seorang sudah matrukul hadis ya sudah. Ya, riwayatnya tertolak. Ibnu Hibban mengatakan yarwi an Musa ibn Ali wa ghairihi ma la yushbihu hadis al-asbat. Ya. Meriwayatkan dari Musa ibn Ali dan yang lainnya yang tidak menyerupai hadis-hadis yang sahih. Walakin akan tetapi fi sahihain, dalam hadis Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, anna rajulan qala, bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, inna imraati waladat ghulaman aswad, sesungguhnya istriku melahirkan bayi yang berkulit hitam. Padahal tentunya maksudnya saya tidak berkulit hitam, tapi kok bayiku berkulit hitam? Istriku melahirkan bayi yang berkulit hitam. Nas'alullah salamah wal afiyah. Qala hal laka min ibil? Kamu punya unta enggak? Kata Rasulullah. Qala na'am, ya, tentu saya punya unta, Rasul. Qala fama alwanuha? Apa warnanya? Qala humur, kemerah-merahan wahai Rasul. Fa hal fiha min awraq? Apakah ada yang berwarna kelabu? Ya, yaitu kelabu, agak abu-abu, agak kehitam-hitaman. Qala na'am. Iya wahai Rasul. Qala fa anna ataha dzalik? Kalau begitu dari mana datangnya? Ya, dari mana datangnya? Yang lainnya warnanya merah, ini kok warnanya kelabu. Dari mana datangnya? Asa yakuna naz'u irq. Jangan-jangan ini naz'atu irq. Naz'atu irq itu turunan dari kesekian kakeknya. Ya. Istilahnya apa ya, mungkin dulu-dulunya kakek daripada onta ini ada yang berwarna demikian. Qala wa hadha 'asa yakuna naz'ahu irq. Maka kemudian Rasul mengatakan, ya bisa jadi anakmu itu ya itu juga naz'ahu irq, yaitu mirip dengan kakekmu yang nomor sekian yang kamu enggak tahu. Barangkali kakekmu dulu itu ada yang berkulit hitam. Kita nggak tahu, kita kan nggak pernah ketemu. Ya, kita nggak tahu, nggak ada fotonya juga, nggak pernah lihat gambarnya kayak apa, kita nggak tahu. Barangkali moyangmu dulu ada yang berkulit hitam, sehingga jangan salahkan kalau istrimu tiba-tiba melahirkan bayinya kulit hitam. Begitu. Artinya apa? Jangan kita melazimkan, ya. Ini mohon maaf, kalau ya sepasang suami istri, ya misalkan sama-sama Jawa kulitnya sawo mateng, tiba-tiba istrinya melahirkan bayi berkulit hitam, maka jangan langsung menuduh istri dengan tuduhan tidak. Wah, kamu dari mana? Bapaknya siapa ini bapaknya? Ya bapaknya ya kamu. Nah, ini bapaknya siapa? Ingat, hati-hati, tuduhan itu konsekuensinya besar.
Kalau terucap nanti bisa li'an. Li'an nanti itu sudah cerai selama-lama-lamanya. Enggak ada rujuk, enggak ada bain, enggak ada nikah lagi, enggak ada. Kalau sudah li'an, sudah menuduh istri itu berzina istilahnya. Kalau kita tidak percaya, ini anaknya siapa kok tidak mirip saya, tidak mirip kamu. Berarti bapaknya bukan saya nih. Nah, ini berarti secara tidak langsung menuduh istrinya apa? Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah tuduhan begitu, hati-hati. Itu nanti kalau sudah terucap, jangan-jangan kamu, naudzubillah. Itu nanti dili'an. Berarti dituntut nanti sumpah. 3 kali 4 sumpahnya laknat. Keempatnya laknat. Dari suaminya, dari istrinya disumpah. Setelah itu dipisah oleh hakim, diputuskan, diketok palu, sudah. Ini pisah. Ini bukan cerai ya. Lebih dahsyat dari cerai. Kalau talak, cerai ada talak 1, ada talak 2, ada bainana sughra, ada bainana kubra. Tapi kalau li'an, sudah. Otomatis putus. Nggak boleh rujuk, nggak boleh akad lagi. Selama-lamanya nggak boleh nikah lagi sama wanita itu yang tadi dituduh sebagai berzina. Hati-hati. Ya, jangan sembarangan lisan kita ini. Jangan sembarangan. Intinya ikhwan fillah azakumullah, tidak bisa ketika kita melazimkan, loh saya kan kulitnya coklat, kulitnya sawo mateng, kok anaknya hitam begini, atau kok anaknya bule begini, ini bapaknya siapa? Gak bisa begitu. Ya, artinya penyerupaan bayi ini kepada siapa itu tidak bisa jadikan hujah untuk menuduh ini berarti bapaknya bukan saya, bukan. Atau tadi seperti dalam penafsiran yang pertama, kalau misalkan istri kita, sallallahu salamah wal afiyah, melahirkan bayi miripnya enggak kita. Loh, kok miripnya ipar? Hati-hati. Jangan curiga-curiga, itu Allah yang memberikan bentuk. Kan tadi ditafsirkan oleh Mujahid, syabah, penyerupaan itu bisa ke bapak, ke ibu, bisa ke saudaranya bapak, ke saudaranya ibu. Ya, bisa begitu. Jadi bisa ke bapaknya, ke ibunya, atau ke saudaranya bapak, saudaranya ibu. Bisa. Syabah itu demikian. Sehingga ingat, hati-hati kita dalam memvonis. Hati-hati. Khususnya suami istri. Hati-hati. Jangan sampai terucap kalimat-kalimat. Artinya kita itu sebagai seorang suami, itu ucapan yang terkait seperti ini harus dijaga. Ucapan tentang talak. Ya, karena yang namanya talak itu hazluhuna jaddun, jadduhuna jaddun. Guyonannya serius, seriusnya lebih-lebih serius. Jadi kalau misalkan suami istri guyon, ya, lagi guyon, ya, kamu tak cerai loh, Dek. Ya cerai beneran itu. Jatuh hukumnya. Kamu tak talak loh. Ya jatuh itu talaknya. Hati-hati. Jadi enggak ada sandiwara pernikahan. Demikian pula, ya, yang salah satu jadduhunna jaddun, hazluhunna jaddun, ada 3 hal. Nikah, talak, dan rujuk. Misal, ya, ada seorang bapak punya anak perempuan, ya, lagi guyonan sama temennya. Dia bilang sini, saya nikahkan, kawinkan anak saya ini dengan kamu. Qabil tuh saya terima. Jadi, loh ini sandiwara, enggak ada sandiwara dalam seperti ini. Hati-hati. Ya. Kita punya anak perempuan, hati-hati. Jangan main qabil tuh, angkah tuka dan seterusnya. Jangan. Nanti jadi beneran. Waduh. Oh, teman saya jadi mantu saya nih. Jangan itu ya. Jangan main-main. Rujuk juga sama. Talak juga sama. 3 ini nggak boleh main-main. Jadi main-mainnya jatuhnya serius. Seriusnya lebih-lebih lagi. Ya tafadhal dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Tafadhal.
Qala Imam Katsir rahimahullah wa qad qala Ikrimah fi qawlihi fi ayyi suratin ma syaa rakkabak in syaa fi surati qird wa in syaa fi surati khinzir. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah ciptakan manusia itu mukanya mirip kera, atau kalau Allah berkehendak bisa saja Allah ciptakan manusia itu mukanya mirip babi. Wa kata qala Abu Saleh sallallahu alaihi wasallam wa afiyah, in syaa fi surati kalbin, bahkan kalau Allah berkehendak bisa saja Allah bentuk rupa manusia tersebut seperti muka anjing. Wa in syaa fi surati himar, atau Allah bisa saja mampu untuk membentuk rupa seseorang itu mirip keledai. Wa in syaa fi surati khinzir, kalau Allah berkehendak ya, bahkan bisa membentuk dalam rupa muka daripada babi. Ya. Demikian ikhwan fillah nasakumullah, ini penafsiran untuk bahwasanya Allah itu maha berkehendak ya di dalam memberi rupa apapun dari makhluknya. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rupa kepada kita, rupa yang baik. Ya, rupa yang mulia. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'ala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dan alhamdulillah tidaklah yang diserupakan dengan muka-muka hewan kecuali yang memang Allah berikan hukuman atas pelanggaran yang dia lakukan. Seperti Yahudi dan Nasrani, Allah rubah ya muka mereka menjadi babi dan kera. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Baqarah beberapa tempat. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrun makana wa dhallu an sawa'is sabil. Mereka Allah jadikan karena mereka melanggar peraturan Allah, melanggar hukum Allah, mereka dijadikan ya mukanya, bahkan ada yang mengatakan mukanya, ada yang mengatakan seluruh tubuhnya menjadi kera dan babi. Menjadi kera dan babi. Tubuhnya dan mukanya. Ya. Wa 'abadat taghut, dan penyembah berhala, penyembah syaitan. Ulaika syarrun makana. Mereka lah sejelek-jelek orang ya tempatnya di muka bumi. Jadi tetapi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan tidaklah manusia-manusia yang dirubah bentuknya seperti itu, umurnya itu tidak lebih dari 40 hari, kata Ibnu Abbas. Ya, tidak lebih dari 40 hari. Setelah itu dia mati. Ya, ini kisahnya orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala rubah mukanya bahkan tubuhnya menjadi kera dan babi. Dan nanti insyaallah ada sampai nanti pembahasannya mengenai ini, yaitu dua perkampungan Yahudi, yang satunya Allah rubah, yang satunya tidak, supaya yang satunya ini melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah mukanya orang-orang Yahudi tersebut menjadi kera dan babi. Disaksikan oleh kampung sebelahnya, menyaksikan langsung dengan mata kepala. Bagaimana? Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah nasakumullah, demikian pula yang dihikayatkan oleh Ibnu Hajar, kisah seorang ahlul hadis yang ketika dia masih muda mendapatkan hadis tentang larangan ya mendahului, mengangkat kepala ketika rukuk dan sujud, mendahului imam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan merubah wajahnya menjadi himar, menjadi keledai. Maka tiba-tiba namanya anak muda itu senangnya iseng, sudah tahu ilmunya tapi iseng. Akhirnya coba-coba, cobalah. Ya, dia bangkit sebelum imam bangkit. Akhirnya setelah itu mukanya jadi muka keledai. Sampai tua tidak berubah. Sampai akhirnya beliau senantiasa, karena beliau berilmu ketika tuanya, beliau itu menyampaikan ilmu. Ya, beliau menyampaikan ilmu, tetapi di balik tirai. Jadi antara muridnya dan dia ada tirainya. Sampai akhirnya suatu ketika ada muridnya yang sudah lama sekali belajar, pengen lihat mukanya gurunya kayak apa, masa belajar nggak tahu gurunya siapa.
Akhirnya disingkaplah dan rupanya wajahnya itu wajah keledai. Tubuhnya manusia, wajahnya keledai. Kemudian diingatkan ya kisah dulu ketika dapat hadis ya. Tetapi ya karena ketika itu lalai, akhirnya ya melanggar pelanggaran tersebut. Ikhwan fillah nasakumullah. Qala Qatadah, berkata Qatadah dalam firman Allah Ta'ala fi ayyi suratin ma syaa rakabak qala qadirun wallahi Rabbuna ala dzalik, demi Allah, Allah itu maha mampu, Rabb kita maha mampu untuk membuat rupa apapun. Wa ma'na hadzal qaul 'inda haula anna Allah qadirun ala khalqin nutfa ala syaklin qabi min al hayawanat al munkara al khalq. Bahwasanya Allah itu maha mampu untuk yang menciptakan tetesan air mani manusia tersebut ya memiliki rupa seperti rupa-rupa hewan yang mungkar secara penciptaan. Walakin bi qudratihi wa lutfihi wa hilmihi, tetapi karena kemahamampuan Allah, kemahaperkasaan Allah, maha lembutnya Allah, kasih sayang Allah, yakhluqu ala syaklin hasan. Allah ciptakan kita dalam bentuk rupa yang bagus. Mustaqim mu'tadil tam, proporsional, seimbang, sempurna. Hasan al-manzar wal hay'ah, ya yang bagus kalau disapa, bagus kalau dipandang. Ini kan manusia, proporsional, bagus, seimbang, ya. Qana fi dinasakumullah. Oleh karena itu kita itu tidak boleh menghina muka orang. Mungkin bagi kita dia kurang ganteng, tapi ya tidak demikian. Kita tidak boleh mengatakan dia tidak ganteng, tidak gagah, tidak cantik. Jangan. Qul fi dinasakumullah, dikarenakan kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Bagus. Ya. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Bahkan Rasulullah bersabda, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah ciptakan Nabi Adam sesuai dengan rupanya. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Artinya kita diciptakan oleh Allah itu mirip Adam semuanya. Ya. Allah ciptakan kita semuanya itu mirip Adam. Ya. Karena Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah langsung, ya, dengan berbagai macam tanah dari penjuru dunia. Jadilah Nabi Adam. Sehingga ketika Nabi Adam memiliki anak keturunan, ada yang kulitnya hitam, putih, merah, coklat, kuning, sebagaimana warna tanah. Tanah kan macam-macam, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Itulah, semuanya itu mirip Adam alaihissalam. Sehingga kita tidak boleh mencela muka-muka orang. Ya. Bahkan dalam perang sekalipun, dalam perang harb, ya, melawan orang-orang kufar, harbi, nggak boleh itu merusak muka musuh, itu nggak boleh. Ya. Allah katakan fadribu fawqal a'naq, incarlah fawqal a'naq, di atas leher sini. Jadi kalau berperang melawan orang-orang kufar, itu jangan mengincar mukanya. Incar itu di sininya. Di fawqal a'naq, di atas leher, atau kullabanan, di ujung-ujung jari ini. Jadi kalau perang pakai pedang, kalau berjihad fisabilillah, itu yang diincar itu ininya sama ininya. Kalau ini langsung mati, sudah selesai, nggak ada sakit-sakitnya kayak disembelih. Kalau ini selesai, dia nggak bisa pegang pedang lagi, nggak bisa perang, cacat seumur hidup, sehingga nggak bisa melawan kaum muslimin. Ya, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarang dari timsal, dari mencacati atau mutilasi, merusak muka orang kafir sendiri. Dilarang untuk merusak mukanya. Dicacat-cacat begitu, disilet-silet, nggak boleh. Ini lagi perang, coba, kayak apa? Lagi perang kan banyak lupanya. Pokoknya ya kan, sesabet-sabetnya lah. Rupanya kaum muslimin nggak boleh begitu. Harus punya target yang bagus. Mana? Sini.
Ya, dan sini. Ya, kalau ininya sudah putus ya sudah, mau pegang apa dia? Ya, telapak tangannya sudah putus atau kakinya sudah putus, susah. Maka dalam Islam mengajarkan ya, ya sampai dalam berperang pun dengan cara yang baik. Subhanallah. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian harus memang membunuh, bunuhlah dengan cara yang bagus. Kalau harus menyembelih, sembelihlah dengan cara yang bagus. Islam mengajarkan demikian, ikhwan fillah azakumullah. Ya. Tetapi ini tentunya dalam pembahasan harb, pertempuran, bukan pembahasan aman seperti ini. Ya. Sehingga dari ini pula para ulama ya memfatwakan ya semua bela diri yang mukulnya itu muka itu enggak boleh. Karena muka dipukulin, bonyok. Jangan, muka ini adalah mahkotanya manusia. Jangan, silakan latihan bela diri silakan. Ya, mau banting, pukulan, ya di tangan atau di mana yang aman, tapi jangan di muka. Karena muka itu adalah sebuah kemuliaan. Kemuliaan, jangan dirusak. Ya. Ikhwana fillah azakumullah, itulah mulianya muka ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menasihati para suami, ketika ditanya hai istri, apa hak istri, ya Rasul mengatakan antuti'imaha idza ta'imta wa antaksuha idza tasawta wa la tadribal wajh wa la tuqabbih. Engkau beri makan dia kalau engkau makan, engkau beri pakaian dia kalau engkau beli baju, engkau juga berpakaian. Dan jangan pukul wajahnya. Jangan tampar. Wala tuqabbih, dan jangan dicela, dihina, jangan. Dasar sudah tua, dasar gini, jangan, enggak boleh. Itu istri Anda. Ya, dasar kurang cantik, jangan. Itu istri Anda. Ya. Demikian ya yang diajarkan dalam syariat, dalam memuliakan yang namanya paras wajah ini. Ya, paras wajah ini dimuliakan dalam syariat Islam dengan pemuliaan yang tinggi. Sampai orang kafir yang harbi sekalipun dijaga kemuliaan mukanya itu. Dijaga. Ya. Makanya kita jangan sembarangan main tampar, main pukul, itu jangan, enggak boleh seperti itu. Ya. Demikian sampai di sini saja. Ikhwan fillah azakumullah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang biiznillah taala. Ya, dan hendaknya bisa mengambil pelajaran ibrah daripada penafsiran ini, dari ayat-ayat ini, supaya kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas bentuk tubuh yang sudah Allah ciptakan bagi kita, ya, dan jangan sekali-kali mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebencian kita kepada sebuah kaum itu kemudian mencela bentuk tubuhnya, karena bentuk tubuhnya itu ya ciptaan Allah. Misalkan ada orang jahat, ya preman jahat luar biasa. Yang kita cela itu perbuatannya. Jangan kemudian dasar preman suka mencuri begini, sudah kayak gitu gendut hitam, itu nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak boleh yang seperti itu. Jadi yang masalah kurus, gendut, hitam, putih, ya rambut ikel, rambut lurus, itu ciptaan Allah. Kalau kita mencelanya, itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela Allah. Bahkan ya kita mau mengingatkan orang lain, menasehati dari kejelekannya, justru kita melakukan sebuah tindakan kefasikan. Ingat sabda Rasulullah SAW, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Kefasikan, kemaksiatan, dosa besar. Wa qitaluhu, dan memerangi kaum muslimin adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha wallahu taala alam, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.